Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilkhadna bin astaghfir wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa dhurriyyati wa ala ibadihi sallallahu alaihi wal awliya wa syuhada wa salih wa ulama wa nusana fi al-hudan syahada al-qadas ma'rifan al-ghadab Sayyid Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa man syekhina Mbah Mahfud wa munjajin Mbah Abdullah Salam Mbah Harwani al-Qunsi Mbah Tarihan al-Jiri Mbah Ma'ruf Isyad Mbah Asnawi Mbah Maimun Zubair Mbah Jamal Syari Kunti bin Salamun al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd as-sahabal fadhail bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat wabil akhos Rais Ustadz Somadi Tanfid Ustadz Munir Takmir Masjid Al-Hidayah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum mugi-mugi kita sedaya wonten ing dalu punika tansah pinaringan rahmah saking Allah Subhanahu wa taala tansah dipun ridhai Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kita sedaya tansah dipun tebihaken saking balak saking musibah, saking bencana lan mugi-mugi Allah tansah paring keberkahan dumateng kita Allah paring barokah umur kita didongaaken mboten amin ta Bu Allah paring berkah dumateng harta kita lan mugi-mugi Allah tansah paring rezeki dumateng kita rezeki ingkang barokah manfaah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala monggo wonten ing dalu punika kita wiwiti kanthi muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika tesih paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita inggih punika arupi kenikmatan sehat wal afiyah langkung-langkung Allah tesih paring dumateng kita sedaya Allah paring kesempatan dumateng kita saged nglampahi amal ibadah Allah maringi taufik hidayah pas wonten ing Masjid Al-Hidayah kita nglampahi kita amal ibadah punika hakikatipun iku dipun tedahaken dening Allah Subhanahu wa taala Allah
nedahaken dumateng kita rawuh wonten ing Masjid Al Hidayah punika iku Allah nggadah tujuan dumateng kita inggih menika Allah kepingin kita dados tiyang ingkang mulya. Allah kepingin dumateng kita sedaya kita dados tiyang ingkang bahagia. Allah kepingin kita sedaya dados tiyang ingkang diangkat derajatipun mulya wonten ing donya mulya wonten ten akhirat bakale. Mila sangka punika monggo kan kita was alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi ucapan niki kita sedaya termasuk abdan syakura, termasuk hambanipun ingkang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Apa falsafahnya Lailatul Ijtima? Mengapa dikatakan Lailatul Ijtima? Karena kalau ditinjau dari tata bahasanya, Lailah itu malam, Ijtima itu kumpul. Nah, Lail itu diambil dari surat Al-Lail. Sing jenengan sudah hafal. Wal laili idza yaghsha. Apa maknanya Al-Lail di situ? Diambil surat Al-Lail karena apa? Karena dalam keterangan kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, barang siapa yang istiqomah melafadzkan atau istiqomah membaca surat Al-Lail, insya Allah rezekinya akan dijembarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita ingin hidup kita diberi kelebaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di malam hari kita senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tidak di Naharul Ijtima? Tidak. Karena lafaz lail itu ada beberapa makna yang istimewa di dalamnya. Makanya para ulama di sini Nahdlatul Ulama pakai kata lail, tidak Masa'ul Ijtima, Naharul Ijtima. Naharul Ijtima itu bukan. Karena lail di sini adalah mengambil atau intikal dari mendet, ambil dari surat Al-Lail. Kemudian dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, di situ dijelaskan bahwa ada fungsi surat Lail adalah melancarkan rezekinya. Makanya Lailah Lailatul Ijtima pada malam hari dengan konsekuensi bahwa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di suratil Lail, di malam hari ini Allah melobokkan rezeki kepada kita semua, rezeki yang barokah manfaat fitini hatal akhirah. Malam kira-kira begitu Pak. Kira-kira Allah di sini makna seperti itu. Yang kedua, ini ada istima. Itu masdar. Diambil kata-kata istama'a yajtami istimaan. Nah, istima itu diambil dari kata-kata inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Inna sesungguhnya sak temene umatku iku latas tami ora bakal. Karena apa? Itu segornya mudhari. Kalau mudhari itu maknanya bakal. Berarti kata ada nahi berarti ora bakal. Itu udah kutip. Berarti inna ummati latas tami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya ini ada taukid. Berarti pasti yakin umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, kejelekan dan kesengsaraan, itu pasti. Makanya di sini pada malam diambil masdarnya. Tadi kan tastami'u mudhari, istama yastami'u, kemudian ambil istimanya sama. Berarti istima ini adalah kumpul. Ya, kumpul artinya kumpul. Berarti di mana kumpul? Filsafatnya, falsafahnya kumpul ini adalah menciptakan kerukunan, kedamaian dan kebersamaan. Itu falsafatnya istima. Dengan demikian Pak Bu, ketika minggu, makanya ketika kita berkumpul di forum ini secara tidak langsung dari berdasarkan linguistik tadi, tata bahasa itu
secara tidak langsung Allah akan memberikan kebersamaan kepada kita. Allah akan menciptakan kerukunan kepada kita, sehingga pada lain di situ tercerminlah Allah akan memberikan kita rezeki yang barokah dan manfaat. Karena apa? Kunci orang akan diberi rezeki yang barokah, kunci Allah akan memberi keberkahan kepada suatu kaum, kunci Allah akan memberi kepada suatu daerah itu adalah kerukunan dan kedamaian. Maka tujuan awal adalah istimewa di malam hari ini adalah untuk menciptakan kerukunan, kedamaian dan kebersamaan, sehingga hilanglah permusuhan, sehingga hilanglah pertikaian, hilanglah antara. Itu mantan, Pak. Makanya filsafatnya Lailatul Istimewa itu sangat luas, sangat indah. Makanya ulama, Nahdlatul Ulama itu pakai Lailatul Istimewa, kira-kira itu seperti itu. Makanya ketika umat ya, inna ummati la taslimal dulatin, makanya fa idza ra'aitum ikhtilafan alaikum bisawadil aqdam, lanjutnya. Maka ketika kamu melihat pertentangan atau perbedaan alaikum bisawadil aqdam, maka ikutlah iltizam alaika bisawadil aqdam, maka ikutlah pada kelompok golongan yang paling besar. Maka konteksnya di sini golongan yang paling besar itu apa, Bu? Golongan ormas yang paling besar itu apa? Nahdlatul Ulama, ya kan? Berarti ketika kita ikut Nahdlatul Ulama, berarti itu hakikatnya adalah derek nuruti perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Makanya gitu, Pak. Makanya kita hadir di majelis ini Lailatul Istimewa, itu secara tidak langsung pertama ikut perintahipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ikut perintahnya baginda Rasulullah itu pasti benarnya. Kalau perintahnya Pak Rois itu belum tentu benar, perintahnya Pak Lurah itu belum tentu benar, perintahnya Pak Wali Kota belum tentu benar. Akan tetapi itu perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Itu seperti itu, Pak Bu. Makanya kita sebagai orang awam semaksimal mungkin mampu berpikir lebih cerdas, mampu mengembangkan pola pikir kita. Mengapa kita harus NU? Mengapa harus NU dan ikut Lailatul Istimewa? Berarti NU berarti alaikum bisawadil aqdam, ikut golongan yang besar. Itu Nahdlatul Ulama, ikut derek perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika NU mengapa Lailatul Istimewa? Karena apa? Untuk menciptakan kerukunan, kedamaian dan kebersamaan. Ketika tercipta kebersamaan, kedamaian, pastilah Al-Lail menciptakan hidup yang berkah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Ustaz Bu? Itu seperti itu. Makanya urutannya insya Allah istiqomah akan melaksanakan Lailatul Istimewa 1 bulan sekali. Makanya di sini kita, terutama program Pondok Rois dan Tafid, saya sebagai pelaksana, saya itu sebagai pelurunya beliau menyampaikan kepada panjenengan. Itu niatnya kita. Niatnya pertama, bagaimana rakyat Gandungan, penduduk rakyat Gandungan itu bisa rukun, damai, hilang permusuhan, hilang perpecahan dan pertikaian. Sehingga ketika guyub, rukun, damai, itulah kunci Allah membuka rakyat Gandungan jadi rakyat masyarakat yang barokah. Kok dari tadi barokah? Barokah itu apa? Gak gitu Pak Bungge. Maka dalam tafsir atau bari dijelaskan barokah adalah ziyadatul khairi was sa'adah. Apa itu? Semakin tambahnya kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Itu berkah namanya. Karena keberkahan bukan ditunjang dari harta benda. Keberkahan bukan ditunjang dari pangkat dan jabatannya. Itu bukan. Tapi rasa hati yang dititipkan Allah kepada dan hati kita, itu seperti itu Bu. Makanya
mudah-mudahan Lailatul Istima ini bisa istiqomah. Jenengan bisa istiqomah di Nahdlatul Ulama. Jangan bisa istiqomah Lailatul Istima sehingga Allah memberi keberkahan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Itu seperti itu. Makanya jangan mboten usah sedih Pak Bu. Lailatul Istima isine dukono ceramah. Ya sini ngeten iki Pak. Dari kecil saya di pondok itu Lailatul Istima memang seperti ini, ngaji, sambutan, pulang, itu seperti itu. Sing penting istiqomah. Niku ngoten Bu nggih. Saged dipahami nggih apa fungsi manfaat falsafahnya Lailatul Istima dan mengapa kita harus Nahdlatul Ulama. Wis pokoke ngoten mawon. Kenapa kamu Nahdlatul Ulama? Sing penting melu Kanjeng Nabi, ikut dawuh Kanjeng Nabi alaikum bisawadil a'dham. Karena itu ada hubungannya ketika orang itu berkumpul dan sebagian besar tidak mungkin sepakat dalam kesesatan dan kesengsaraan. Itu seperti itu Bu. Nah niku. Nah di sini saya kajibah dipun aturi angsal mandat saking Pak Ketua Tanfid dan Rois supados taklim ya. Saderengipun kula maos ten mriki kula nyamaken dumateng panjenengan. Niki kula mboten ngajar panjenengan. Kula mboten marai pengarahan panjenengan. Kula saderma maca. Mireng Pak Bu nggih, kula saderma maca monggo kita lampahi sareng-sareng. Mane kula ngandani jenengan, nak ngandani mas-mas iki kula boten napa-napa nak bapak-bapak ngeten iki kula suul adab, cacilik ngandani wong sepuh iku suul adab. Tak ngandani mas-mas iki sawah aku mboten suul adab, gak ngoten ta. Makane iku iktikad kula namung maos, nak salah saged jenengan emotaken. Wong kathah tiyang pinter mriki ngoten nggih. Kula namung sebagai corohipun nak ngoten ta. Lah niki ampun anggapan oh sing mulang sapa? Tidak ada yang mulang. Cuma kula menyampaikan isi kitab. Gak ngoten Bu nggih, sepakat Pak? Oh ngoten. Mangke saged digantos sanese mboten napa-napa ngoten nggih. Ngoten. Lah niki ingkang badhe kula waos kitab Adabul Mufrad. Nggih. Kitab Adabul Mufrad iku sing nganggit inggih menika ringkas cerita Imam Bukhari. Nggih. Nah, jeneng lengkape Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, terkenal Imam Bukhari. Imam Bukhari hadise iku hadis sahih. Hadis sahih Imam Bukhari iku derajat pertama setelah Al-Qur'an. Makanya ingkang kula waos hadis Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari tingkat kesahihannya itu di bawah Al-Qur'an. Lah makanya niki kula beto kitab Adabul Mufrad. Mengapa kok tidak pakai Sahih Bukhari? Itu terlalu panjang, terlalu banyak. Kula pendhet sing adab mawon. Lah jenenge Adabul Mufrad. Menawi diartikan adab itu tata krama, adab itu etika, adab iku sopan santun. Itu adab. Mufrad dari afroda apa? Jati diri. Fardun aslinya. Berarti apa fardun? Apa fardun? Ketika kita menjadi orang yang beradab, beretika, sopan santun, maka Allah akan memberikan jati diri seorang manusia yang mulia. Itu makna dari mufrad. Kan ngoten kan? Maka ketika sudah jadi mufrad akan menjadikan dimanapun jenengan berada, kapanpun kamu hidup akan menjadi orang yang mulia karena beradab. Karena setinggi apapun pangkat jabatan seseorang, sekaya apapun dia mempunyai harta benda, tapi tanpa adab tidak ada harganya sama sekali, bagikan sampah yang tidak berguna. You understand? Fahimtum? Lho niku ngoten Pak. Makanya niki memang kula punya angan-angan kitab adab. Adab untuk noto akhlak etika kita. Niku ngoten nggih Pak nggih. Oh niku kok kepanjangan wesan setengah jam nggih. Oh. Nggih. Dereng mulai to Bu niki nembe kepanjangan nggih. Ini sekedhik mawon mangke selain waktu kula sambung nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu qauli ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Pak, Bu, bab pertama Imam Bukhari yo aneh, Pak. Lho, bab pertama kok qaulu ta'ala gitu. Jenengan mirsani ten kitab-kitab pundi bab pertama bab toharo, bab iman, bab Islam gak ngoten ta. Lho, tapi ten mriki Imam Bukhari bab pertama babu qaulihi ta'ala. Bab pertama ada dawuh Allah Ta'ala. Berarti itu bimakna secara tidak langsung Imam Bukhari itu mengedepankan apa itu Al-Quran itu di posisi teratas. Biasanya begitu, Pak. Biasanya, Pak, sesuatu ingkang ditempatkan di depan iku wong hebat atau orang biasa, Pak? Hebat kan? Hebat. Contoh mriki di depan rada hebat daripada jenengan. Kira-kira ngoten ta? Ngoten. Makanya di sini berarti Imam Bukhari menempatkan dawuh Allah itu lebih penting daripada segalanya. Karena apa? Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Apapun undang-undang, apapun hukum, ketika ta'arud dengan Al-Quran pasti akan salah. Ketika bertentangan dengan Al-Quran pasti akan salah. Ketika kontradiksi dengan Al-Quran itu pasti salah. Iku ngoten, Pak. Kontradiksi bertentangan, ta'arud tertentangan saya mawon. Niku ngoten nggih. Makane apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, iku harus sesuai dengan Al-Qur'an. Makanya Imam Bukhari menempatkan posisi pertama. Kemudian yang indah, Pak. Wah, kalau ngene jam, Pak, nak kesuwen mangke. Ini wawasoinal insana biwalidayhi husna. Menawi diartikan wawasoina wes pesen sopo kita ya Allah al insana ing menungso biwalidayhi kelawan kedua wong tuane menungso husnan ing gawe kebagusan atau kelawan bagi kebagusan. Nah, niki Pak, di sini dawuh Allah ingkang dipun angkat Imam Bukhari niku wawasoina. Aku pesen karo menungso supaya gawe bagus karo kedua orang tua. Di sini redaksinya wasoina, Pak. Tidak wajibah, tidak lazima, tidak khotama, tidak. Karena apa? Ketika sudah wasoina itu para ulama usul fikih menjelaskan itu sudah wajib. Sehingga ketika ulama fikih mengatakan ketika ada orang yang berpesan atau wasiat, ahli warisnya wajib melaksanakan. Maka sudah nggak perlu wajibah, lazima, kan kata apa nggak perlu, cukup dengan wawasoina, itu cukup. Berarti berbuat baik kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban, tidak boleh ditawar. Iki sampun lebih 30 menit. Lah niki makanya bisa berlanjut mengapa harus wawasoena, ada apa di balik itu, insyaallah lain kali napa kita sambung. Niki kula buka pertanyaan mbok menawi yang bari tanglet monggo. Kawitan wedi takok ta sampean. Napa kula medeni ta? Kan mboten. Ibu-ibu mboten tanglet ta? Menawi mboten wonten tanglet nggih jenengan saged nyerat disampaikan ten mriki. Ben kados Ustaz tenanan nang tulisane diwaca ngoten kira-kira ngoten nggih Pak nggih. Niku ngoten. Mbok menawi ingkang badhe tanglet monggo. Monggo. Ini kan pembukaan. Pembukaan bakale sing diwaca iku ngoten kira ngoten. Baik. Sampun mboten wonten kula pungkasi mawon.
Ngapunten kula mboten saged guyon masalahe. Sing ngaji yo ngaji ngoten nggih. Oh, engko nak guyon mangke ngundang sinten sing saged guyon, kula mboten saged. Terus ngeten iki kula ngaji yo ngoten nggih. Kanjeng kan taklim kan alama yo takliman. Yo ngaji ilmu, ngoten nggih. Oh. Ampun. Nggih, monggo. Wah, niki mboten tanya, monggo. Niki ngetes niki. Oh. Okay. Bagaimana posisi anak yang dia ahli baca Al-Quran, juga dia ahli sholat, berjuang di dalam kelompok, namun dia menghormati orang lain lebih penting, lebih dimuliakan daripada orang tuanya. Apakah ini juga bisa memberikan kendala dia tidak bisa naik derajat? Terima kasih. Wah, niki pertanyaan ingkang super, pertanyaan ingkang hebat karena yang tanya orang hebat. Ranten apa? Sesuatu yang hebat pasti keluar itu jadi hebat. Berarti rumusnya Pak, apapun itu ketika itu baik, pasti yang keluar itu pasti baik. Nggih, iku rumus kaidahnya. Ketika orang itu baik, pasti yang keluar, yang disampaikan pasti itu baik. Berarti ketika orang itu hebat, pasti yang disampaikan itu pasti hebat. Niku ngoten. Imam Bukhari hebat, pasti karyanya pasti hebat. Hebat Bukhari Pak. Ketika ngarang kitab ngoten nggih, iku disuwano Kanjeng Nabi. Iku Imam Bukhari. Hebat beliau, makanya jenengan tidak usah ragu. Imam Bukhari kaya apa? Apalagi Imam Ghazali sakti juga, hebat. Ngarang kitab dicium, kalau baunya nggak wangi corek buang dibakar, kok harum lanjut ngarangnya, itu Imam Ghazali. Makanya para ulama yang menjadi gondelannya ahli sunnah wal jamaah di konteks Nahdlatul Ulama dijamin hebat semua. Dijamin itu tidak insya Allah jaminan, ada sanad keilmuannya dari Kanjeng Nabi sampai guru-guru. Ngoten sanad kula dugi Mbah Khalil Madura, nggih dugi Mbah Sahalan ngoten, dugi Mbah Maimun Zubair ku sanad kula, sangat ngaji maksudnya ngoten. Niku ngoten. Lah niki wonten pertanyaan. Kados pundi wonten tiyang nggih. Tiyang niku apik karo dulur, karo kanca, karo kabeh, tapi gak apik karo wong tuane. Niki ngoten nggih. Nah, apakah itu mempengaruhi hidupnya? Apakah orang itu tidak akan mendapatkan kemuliaan? Jelas, pasti. Karena ada hadis, ada keterangan seperti itu. Ada orang rajin tahajud, sedekah kenceng, ibadah puasanya. Akan tetapi dia membiarkan orang tuanya hidup telantar. Apa? Tertutup sudah amal ibadahnya, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebetulnya pertanyaan ini masuk mengapa ada wasona besok yang akan saya jelaskan, sudah ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak sakti nggak bisa. Kita yakin ini yang rencananya mau saya terangkan yang akan datang, tapi sudah ditanyakan. Itu seperti itu. Kalau orang sakti nggak bisa. Niku ngoten. Nggih, mengapa? Pasti tidak akan mendapatkan kemuliaan. Makanya wawasoinal insana biwalidayhi husna, itu keyword, itu password, kata kunci meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan hidup di dunia, hidup di akhirat. Itu ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ngoten makane jenengan ingkang gadah ibu, bapak monggo dimulyakaken dihormati. Nggih, mangke saklajengipun niki wonten tafsirane asbabul nuzul napa benjang ke depan nak kepanggih kula jelasaken. Asbabul nuzule Quran niki apa, mengapa seperti itu. Ngoten nggih.
Nggih nggih mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten kekurangan kekhilafan kula nggih manungsa biasa kados jenengan nggih purun dahar nasi ngunjuk kopi sami nggih mani wonten kekhilafan kula agunging samudra pangapunten alafu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.